البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah fin Nuniyah wa man qala qawlan ghairahu qumna ala aqwalihi bisairi wal mizani. Barang siapa mengucapkan perkataan yang selain ini, yaitu apa? Selain sunnah Rasul, selain sabda Rasul SAW, maka kami akan bangkit untuk menilai ucapan-ucapan dia dengan sair. Boleh jadi sair, boleh jadi siar, tergantung apa yang diinginkan, yaitu dikembalikan kepada sair, yaitu sunnah Rasulullah SAW wal mizan, yaitu timbangan, dan timbangan yang hak adalah apa? Al-Quran wa sunnah juga. In tabaqat qawlar rasuli wa fi'lahu fa'alar rusu'i tushalu katijani. Kalau ucapan-ucapan dia tadi sesuai dengan ucapan Rasul, dengan sabda Rasul dan perbuatan Rasul, maka dia diterima secara mutlak, ala ru'us, betul-betul kita sambut, kita alu-alukan kah? Ucapan dia tadi di atas kepala-kepala kita, tushalu katijani, kita sematkan bagaikan mahkota. Au khalafat radadnaha ala man qalaha man kana min insani. Atau ternyata ucapan-ucapan tadi menyelisihi sunnah Rasul, maka kami tolak ucapan tadi terhadap orang yang mengucapkannya, siapapun dia dari manusia itu. Tayyib. Au ashkalat tawaqqafna walam najzim bila ilmin wala burhani. Atau pendapat dia itu masih rumit, ada kemungkinan betul, ada kemungkinan salah, maka kami pun tawakuf, kami berhenti di situ. Kami tidak memastikan tanpa adanya ilmu dan tanpa adanya bukti. Hadzal ladzi adda ilaihi ilmuna wa bihi nadinullaha kulla awani. Inilah perkara yang ilmu kita sampai ke situ. Kalau sudah diperiksa ternyata hasilnya sampai di situ, yaitu apa? Kalau memang sesuai dengan sabda Rasul kita terima, kalau menyelisihi kita tolak. Kalau belum jelas maka kita tidak membuat keputusan dulu. Karena itulah sebatas ilmu kami. Assalamualaikum. Wa bihi nadinullaha kulla awani. Dan dengan itulah kami menyembah Allah Ta'ala di setiap waktu, yaitu segalanya harus dikembalikan kepada sunnah Rasul. Kalau sesuai diambil, kalau tidak sesuai maka ditolak. Tayyib, ini dalam Nuniyah yang kedua, muka surat 40. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, falladhi alaihi ahlu sunnati wa jamaah anna sunnah kal Qur'an. Maka yang menjadi madhab ahlu sunnah wa jamaah adalah bahwasanya sunnah itu seperti Al-Quran. Apa itu? Fi wujubil qabul, di dalam masalah wajib untuk diterima. Wa ifadatil ilmi wal yakin, dan bahwasanya sunnah itu memberikan faedah ilmu dan keyakinan. Kalau sabda Rasul kita sudah nggak yakin, maka siapa lagi yang layak diyakini? Rasul sudah dapat wahyu pagi dan petang. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'a. Apakah kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah kepercayaan dari yang di langit. Telah datang kepadaku, senantiasa datang kepadaku berita langit di waktu pagi dan petang. Kalau kalam Rasul kita tidak yakin, maka kepada siapa lagi kita akan meyakini? Khilafan lima alaihi ahlul bid'ah wad dhalal. Berbeza dengan madhab ahlul bid'ah dan ahlul dhalal, yang mereka menjadikan sunnah Rasul itu sekedar sebagai pelengkap, bukan sebagai inti untuk menjadi pondasi dalam membangun agama. Wa taqaddamal kalamu ala anna khabaral wahid idza talaqqatul ummatu bil qabul amalan bihi wa tasdiqan lah yufidul ilmal yaqini. Dan telah berlalu pembahasan bahwasanya berita satu orang, maksudnya satu orang yang memang dia layak diterima beritanya, yaitu orang yang adlun dhabit, orang yang terpercaya. Apabila umat ini telah menyambutnya dengan penerimaan, yaitu hadisnya telah disahihkan oleh para ulama ahlul hadis, maka kita kemudian umat memang menerima itu dengan pengamalan dan pembenaran, maka hadis tadi walaupun satu orang, dia memberikan faedah keyakinan, ilmu yang layak diyakini inda jamahiril ummah, menurut hampir seluruh umat ini. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan ini adalah ijma' qadim. Ibnul Qayyim dalam Shawa'iqul Mursalah, ijma' para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, setelah itu baru ketika ilmu kalam semakin banyak diterjemah ke bahasa-bahasa kaum muslimin, maka mulai rusak.
keyakinan muslimin yang pertama. Walam yakun baina salafil ummati fi dzalika niza', dan tidak ada di antara pendahulu umat ini perselisihan dalam masalah tadi. Wa huwal haq, dan inilah yang benar, alladzi tashhadu lahul adillah, yang disaksikan atau didukung oleh dalil-dalil, ka khabari Umar, seperti berita Umar, innamal a'malu binniyat, amalan itu hanyalah sesuai dengan niatnya. Taib. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor yang pertama, Muslim nomor yang ke 1907 dari Umar. Padahal Umar sendirian. Itu adalah hadis ahad. Kenapa semua fuqaha menerimanya? Menunjukkan bahwasanya khabar satu orang kalau dia siqah itu dia wajib diterima sampai ada bukti bahwasanya berita dia salah. Bagaimana kita tahu salah? Yaitu ternyata ada berita siqah yang lain yang lebih kuat, misalkan. Wa kaqaulih, dan juga seperti sabda Rasulullah SAW, yuhramu minar radha ma yuhramu an-nasab. Dohirnya minan nasab ya. Yaitu diharamkan orang-orang disebabkan, minyak adalah min sababiyah, disebabkan karena persusuan, sesuatu yang diharamkan dikarenakan hubungan nasab. Tayyib. Dan ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor yang ke 2645 dari Ibnu Abbas. Hadisnya adalah hadis ahad, tapi kenapa para ulama menerima itu? Menunjukkan memang khabar satu orang kalau dia siqah wajib diterima sampai Allah Ta'ala mendatangkan bukti yang lain bahwasanya yang lain lebih kuat. Demikian pula Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal, satu orang saja, untuk dakwah ke sebagian wilayah di Yaman. Demikian pula Rasulullah mengirim siapa? Abu Musa al-Asy'ari di dataran tinggi Yaman, satu orang saja. Dan seterusnya. Demikian pula Rasulullah SAW mengirim siapa? Yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah ke Bahrain, satu orang saja. Untuk mengajarkan ini dan itu, mendakwahkan ini dan itu, dan juga mengambil jizyah bagi yang tidak mau masuk Islam. Kenapa hanya satu orang saja? Dan seterusnya, menunjukkan bahwasanya berita itu satu orang cukup kalau memang dia adalah siqah. Dan siqah itu bukan suatu derajat yang mudah, derajat yang sangat tinggi dan penelitiannya sangat besar sampai ulama mengatakan fulan itu siqah. Demikian pula masing-masing rasul sendiri diutus ke setiap umat itu kebanyakannya hanya satu orang atau dua orang, dan itu adalah khabar ahad, tidak sampai mutawatir. Dan seterusnya. Makanya ketika orang-orang Mu'tazilah judud, Mu'tazilah baru yaitu Hizbut Tahrir, dia datang ke Jepun, dia mengatakan nggak boleh kita dalam masalah akidah itu dibangun di atas pendapat satu atau dua orang saja, berita satu dua orang saja. Harus beritanya itu harus mutawatir. Maka salah seorang Jepun yang muslim mengatakan, saya lihat Anda sendirian, padahal ini perkara akidah. Anda baliklah bawa 7 orang yang lain. Diam dia. Iya juga. Kena sendiri kamu. Tayyib. Qal ila amsali dzalik, dan contoh-contoh dalil yang seperti itu. Wa huwa nadhiru khabaril ladzi ata masjid Quba wa hum yusallun. Dan ini persis seperti berita dari sahabat yang datang ke Masjid Quba dalam keadaan orang-orang sedang sholat. Wa akhbara annal qiblata tuhwilat, dan mengabarkan bahwasanya kiblat itu telah dipindahkan. Fastadaru ilal qiblah, maka mereka pun berpusing ke arah kiblat yang baru. Dalam lafaz yang lain ilal Ka'bah. Padahal itu satu orang. Enggak ada orang yang sholat mengatakan, kamu satu orang, malah sholatnya batal nanti. Langsung semuanya menaati itu. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor yang ke-403 dan Muslim nomor yang ke-526. Tayyib. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursilu rusulahu ahada. Rasulullah SAW itu sering mengirim utusan beliau itu satu orang saja. Dan ini juga perbuatan Abu Bakar As-Siddiq, mengirim Anas bin Malik satu orang saja ke Bahrain waktu itu. Wa yursilu kutubahu ma'al ahad. Demikian pula Rasulullah mengirim surat-surat beliau itu satu orang saja. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi bawa surat ke Azimi Busra, lalu Raja Busra itu yang membawa ke Hirqal. Tidak dikatakan, betulkah ini surat Rasulullah? Betul. Kamu satu orang, saya nggak percaya. Nggak ada gitu istilahnya. Menunjukkan bahwasanya itu sudah cukup untuk untuk akidah. Tayyib. Wal adillatu ala dzalika katsirah, dan dalil-dalil tentang itu banyak sekali. Dan ini pula yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dalam dalam contoh-contoh yang banyak disebutkan dalam kitab Ar-Risalah itu.
Muskilahnya adalah jarang kaum muslimin sekarang yang membaca kitab Ar-Risalah ataupun mengajarkan kitab Ar-Risalah. Di Damat diajarkan sering. Tayyib. Kemudian waqad haqqaqa dzalika Asy-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga murid beliau yaitu Imam Ibnul Qayyim telah mentahqiq masalah ini, yaitu membuat penelitian sampai kepada kesimpulan tadi. Wa atala alaihi fis shawaiq. Ibnul Qayyim memperpanjang pembahasan ini di dalam Shawaiqul Mursalah, dan beliau menjadikan apa? Ditolaknya khabar ahad ini sebagai salah satu dari taghut mubtadi'ah. Segalanya kalau tidak sesuai dengan mazhab mereka mengatakan oh ini khabar ahad saja. Itu adalah apa? Adalah taghut mereka, karena mereka menjadikan itu sebagai tolak ukur untuk menolak atau menerima sabda Rasulullah. Tayyib. Wa dzakarul adillah, dan beliau menyebutkan dalil-dalil, banyak sekali dalilnya yang disebutkan di situ. Wa radda 'alal mukhalifin raddan wafiya, dan beliau membantah orang-orang yang menyelisihi masalah ini dengan bantahan yang lengkap, wafian, betul-betul sesuai dengan kapasiti Ibnul Qayyim. Wa kadzalika fin Nuniyah, demikian pula dalam kitab beliau Nuniyah. Wa asyara ila dzalika fi Fathul Majid, dan juga sang penulis Fathul Majid telah mengisyaratkan itu, yaitu siapa? Al-Imam Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh. Wa dhahaba ghairu wahidin ila anna khabar as-sahihaini yufidul ilmal yaqini. Dan lebih dari satu orang ulama telah berpendapat bahwasanya berita dalam Sahihain itu memberikan ilmu yaqini wa huwal haq, dan ini adalah benar. Dan ini yang difatwakan oleh siapa? Imam Abu Amr Ibnu Shalah di dalam muqaddimah beliau, Muqaddimah Ulumil Hadis. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Ibnu Shalah dalam mazhab apa beliau? Iya, beliau imam besar Syafi'i ya. Rahimahullah. Al-Baihaqi masa apa? Al-Baihaqi. Para ulama mengatakan apa? Ma min wahidin minas syafi'iyyin illa wa lisyafi'i alaihi minna illa al-Baihaqi fa inna lil Baihaqi ala syafi'i minna. Tidak ada satu orang pun dari kalangan Syafi'iyah kecuali dia punya hutang jasa kepada Syafi'i, kecuali Baihaqi. Syafi'i punya hutang jasa pada Baihaqi. Karena apa? Apa itu? Beliau banyak mendatangkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kalam Syafi'i adalah benar. Dalam apa itu? Dalam fikih ini, fikih itu, dan seterusnya. Ini Baihaqi. Anak muridnya juga. Agak jauh. Beliau di zaman Abdul Ma'ali Juwaini. Tahun berapa? 300 kah ya? Kalau tidak salah, atau lebih sedikit. Dan dia mazhab Syafi'i. Nah, beliau mazhab Syafi'i, imam besar mazhab Syafi'i. Bahkan beliau menulis kitab besar, apa itu? Bayanu khata'i man khata'a Syafi'i. Bayan kesalahan orang yang menyalahkan Syafi'i. Imam besar Syafi'i ya. Kita ada salah dari intinya pembahasannya. Dia usul fikih. Intinya adalah usul fikih. Dan memang dikatakan apa? Memang beliau yang pertama menulis usul fikih. Permintaan dari siapa? Syekh beliau Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Intinya usul fikih, tapi kita tahu bahwasanya memang usul fikih itu dibangun di atas apa? 3 pondasi. Pondasi lughah, pondasi mustalah, dan yang ketiga adalah pondasi, karena terlupakan ya, akidah kalau tidak salah. Nah, makanya banyak di situ membahas masalah apa? Kewajiban untuk apa? Kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan pemahaman salaf. Syafi'i banyak membahas itu. Juga apa? Kewajiban untuk betul-betul memperbagus pelajaran bahasa Arab, dan kewajiban untuk memperkuat dalam masalah mustalah hadis. Pembahasan panjang di situ, dan akidah yang sangat indah di dalam Ar-Risalah. Ya, kalau di Indonesia Theo Syafi'i bahkan dia orang Kristen.